Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Bagi orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Ya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan melihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, kita mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Kalau nanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Ya makanya. Tidak nggak ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Ya, jadi terlihat ya bahwa si Yunia ini bingung atau dilema bagaimana harus menjawab si Dolitan itu. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan jebakan. Yang mau jawab manapun itu akan terjepit. Karena, ya ingat ya urut-urutannya, kalau Yesus sudah mati menebus dosa Yunia, ya. Lalu kalau Yunia cinta Yesus dong, yes. Lalu kalau diberikan kesempatan hadir di dalam acara atau peristiwa penyaliban Yesus, apa yang dilakukan dari 3 opsi diberikan. Pertama, lari. Atau kedua, tolong Yesus supaya jangan disalib. Yang ketiga itu bantu tentara Roma untuk menyalibkan Yesus. Saya bilang tadi ini pertanyaan jebakan yang mau pilih manapun akan bermasalah. Misalnya, kalau pilih pertama, saya akan lari. Maka nanti akan ditanggapi, loh, kamu kan cinta Yesus. Yesus sudah mati menebus dosa kamu. Masa kamu mau lari? Berarti kamu nggak cinta Yesus dong. Kalau si Yunia ini menjawab yang kedua, saya akan bantu Yesus supaya tidak disalib. Dan itu yang Yunia pilih. Ya, maka akan diburu lagi dengan pertanyaan lain. Oh, kalau begitu kamu bantu Yesus supaya tidak jadi disalib, berarti Yesus nggak jadi menebus dosa dong. Atau kalau Yunia itu pilih yang ketiga, yaitu bantu tentara Roma salibkan Yesus. Lah, bagaimana kamu cinta Yesus, tapi kamu mau bantu tentara Roma, berarti kamu jahat dong. Jadi si Yunia ini mau pilih manapun dia pasti bermasalah. Nah, sebenarnya persoalannya begini, ya. Kalau saya yang diajukan pertanyaan begitu, kalau Ezra diberi kesempatan untuk lihat Yesus disalib, dari 3 opsi itu Ezra pilih mana? Saya tanya dulu. Saya akan tanya balik. Kalau saya diberi kesempatan lihat Yesus disalib, saya tanya, itu kapan peristiwanya? Saat saya sudah Kristen atau belum? Jelas dulu. Maka dia hanya punya pilihan, belum atau sudah. Kalau dia bilang belum, ini belum Kristen. Oke, kalau saya belum Kristen, artinya saya belum percaya Yesus loh. Dan kalau saya tampil di sana, dari 3 opsi itu saya pilih mana? Jelas saya tidak akan pilih nomor 2, yaitu membantu Yesus supaya jangan disalib. Karena itu sama namanya saya cari masalah, saya cari resiko. Saya yang akan berurusan dengan tentara Roma. Kan Yesus itu putusan pengadilan dia dihukum mati, eksekutor tentara Roma. Kalau saya mau menyelamatkan Yesus, lah apa urusannya? Saya bukan Kristen, saya nggak kenal Yesus. Ngapain saya mengorbankan jiwa saya untuk menyelamatkan Yesus? Kalau begitu pilihan saya nomor 1 atau nomor 3, yaitu lari atau bantu tentara Roma. Saya juga mungkin tidak akan bantu tentara Roma lah. Ya, kemungkinan besar saya lari. Nah, kalau saya pilih lari, lalu pertanyaannya, kalau begitu kamu cinta Yesus kok lari? Oh, saat itu saya belum Kristen, jadi saya tidak cinta Yesus, karena Yesus saya tidak. Jadi logis yang saya pilih adalah saya lari. Saya tidak perlu selamatkan Yesus, apa urusan dengan saya? Saya tidak perlu bantu tentara Roma,
lari saja. Atau kalaupun perlu juga, ngapain juga lari, ya jalan saja lah. Gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya, jawabannya adalah, kalau itu terjadi saat saya sudah menjadi Kristen. Waktu saya sudah Kristen, lalu lihat Yesus disalib. Apa yang saya lakukan? Loh, kalau saya sudah jadi Kristen, Kristen itu apa? Kristen itu kan percaya Yesus. Percaya Yesus yang sudah mati disalib menebus saya. Maka kalau saya sudah jadi Kristen, maka peristiwa penyaliban itu sudah terjadi yang saya percaya. Kalau saya sekarang Yesus baru mau disalib, bagaimana saya sudah Kristen? Maka pilihannya otomatis batal kalau saya posisinya sudah Kristen. Jadi sebenarnya sederhana saja. Ini kan hanya masalah logika saja. Dan kalau saya harus simpulkan, ya pertanyaan ini kelihatannya cerdas. Tapi kalau kita cukup berpikir, maka ini sebenarnya adalah pertanyaan bodoh lah.